Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Sean Popo Hadi selaku pembimbing tutor mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Terbuka dan seluruh teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Zakia Tuarda atau biasa dipanggil Vina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang COVID-19 atau virus corona 2019. Pada tahun 2019 akhir, virus ini mulai muncul di negara Cina atau lebih tepatnya di kota Wuhan. Yang kasus awal terkait pasar basah di kota Wuhan, di mana terdeteksinya adanya virus COVID-19. Lalu selama beberapa bulan terakhir, para ilmuwan akhirnya mengetahui akibat terjadinya virus COVID-19 ini, yang dikarenakan oleh zoonotic spillover dari hewan yang terinfeksi kepada manusia. Lalu para ilmuwan mempelajari dari mana asal virus tersebut berasal, dan para ilmuwan mendapatkan hasil bahwa virus ini berasal dari kelelawar. Beberapa teori menyebutkan bahwa virus ini memang terjadi secara langsung dari kelelawar kepada manusia atau melalui hewan lainnya. Lalu setelah itu, para ilmuwan akhirnya menginfokan bahwa kasus ini sangat berbahaya, sehingga seluruh masyarakat harus berhati-hati dan bersiaga. Lalu akhirnya pada tanggal 2 Maret 2020, virus corona ini mulai menyebar dan akhirnya memasuki Indonesia. Pertama kali ditemukan virus ini ada di Depok. 2 orang terdeteksi positif COVID dikarenakan sebelumnya bertemu dengan seseorang warga negara Jepang yang terjangkit positif di Malaysia. Pemerintah sebelumnya telah mempersiapkan segalanya sebelum virus ini menyebar ke Indonesia dengan menyiapkan 100 rumah sakit dan dilengkapi dengan ruang isolasi hingga peralatan yang memadai sesuai standar internasional. Akhirnya, 2 orang ini diisolasi di rumah sakit dan diberikan perawatan pertama. Lalu, setelah itu virus ini terus menyebar dan pasien terus menambah. Pada tanggal 31 Maret 2020, virus corona ini di Indonesia telah mencapai 174.796 orang positif. Dari jumlah tersebut telah terdapat 7.417 pasien COVID yang telah meninggal dan 125.959 pasien COVID yang dinyatakan sembuh. Jumlah ini terus bertambah seiring berjalannya waktu hingga pada tanggal 27 Juli 2021 telah terdata di Indonesia yang positif terdapat 3.239.936 orang. Untuk pasien yang sembuh sejumlah 2.596.820.000 orang dan yang meninggal sejumlah 86.835 orang. Lalu data terakhir yaitu pada bulan Agustus 2022 sudah terdata pasien positif COVID-19 yang telah sembuh sejumlah 6.156.034 orang dan jumlah pasien yang telah meninggal sejumlah 157.566 orang. Jumlah pasien ini terus bertambah dari awal terdapat penyebaran virus di Indonesia yang membuat dampak yang sangat banyak pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Akhirnya pemerintah mulai menerapkan aturan-aturan yang berguna untuk mencegah dan mengurangi penambahan pasien COVID-19 ini. Karena saat itu di awal untuk vaksin untuk virus ini belum ditemukan. Akhirnya pemerintah membuat aturan seperti pembelajaran dengan jarak jauh atau digunakan dengan online, lalu bekerja dari rumah atau work from home, dan larangan berkerumun atau berdekatan dengan orang lain. Tetapi hal ini banyak berdampak bagi masyarakat dan menimbulkan kerugian dari segi pendapatan, pembelajaran, hingga kehidupan sosial dan budaya. Banyak masyarakat yang akhirnya dipecat atau di-PHK dari pekerjaan karena pengurangan karyawan disebabkan oleh penurunan ekonomi perusahaan. Banyak juga penjual yang mengalami kerugian besar karena tutupnya tempat makan yang disebabkan oleh larangan tidak boleh makan di tempat. Lalu larangan melakukan acara hingga larangan mudik sehingga masyarakat tidak dapat berkumpul dan bertemu dengan keluarganya. Dan banyak hal lain yang menyebabkan kerugian-kerugian di Indonesia. Untuk mengurangi penyebaran virus ini pun pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker untuk seluruhnya dimanapun berada. Menggunakan hand sanitizer untuk membunuh kuman yang menempel di tangan terutama, dan minum vitamin serta makan makanan yang sehat.
Itu adalah anjuran pertama yang dokter sebutkan dari pertama COVID ini terjadi. Sampai akhirnya terdapat vaksin untuk virus ini yang bisa digunakan dan diberikan untuk seluruh masyarakat dari berbagai jenis vaksin seperti vaksin Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer yang dilakukan pertama kali di Indonesia pada tanggal 13 Januari 2021 diberikan kepada Presiden Joko Widodo, lalu diberikan dan diwajibkan untuk seluruh masyarakat yang dilakukan sebanyak 3 kali hingga saat ini. Adanya vaksin tersebut cukup membantu pengurangan penyebaran virus ini sehingga masyarakat pelan-pelan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dan berjalan normal seperti biasanya sampai saat ini. Demikian uraian dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kurang atau ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.